Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu sekalian ya. Iya, Bu. Ajeng Fani Yustina, Hadir, Bu. Aulia Karomah, Hadir, Bu. Dinda Kori Wahyuni, Hadir, Bu. Iin Siregar, Hadir, Bu. Khairun Nisa, Nur Aslia, Hadir, Bu. Nuraida, Hadir, Bu. Wilda Husna, Hadir, Bu. Jalmira Aidina Barus, Hadir, Bu. berarti cuman Khairun Nisa yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi peluang. Nah, dalam materi peluang ini kita akan membahas mengenai ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan peluang. Maka dari itu diharapkan kepada anak-anak Ibu nantinya dapat memahami apa yang dimaksud dengan ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan peluang, serta dapat menentukan apa saja sih yang termasuk dalam ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan dapat menentukan peluang suatu kejadian. Coba sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan peluang? Atau mungkin anak-anak Ibu semua pernah mendengar kata-kata peluang? Apakah sudah ada yang pernah mendengar kata-kata peluang? Mungkin sudah ya. Mau dia peluang bisnis, atau peluang usaha, atau peluang kemenangan. Mungkin sudah pernah dengar ya. Iya, Bu. Nah, siapa sih di antara anak-anak Ibu semua yang pernah bermain ular tangga? Saya, Bu. Ya, Bu. Nah, pasti sudah pernah ya. Nah, dalam permainan tersebut, kita menggunakan dadu untuk menjalankan permainannya. Apakah dalam pelemparan dadu kita dapat menentukan secara pasti berapa mata dadu yang akan muncul setelah kita melempar dadu tersebut? Tidak. Tidak ya, kita tidak dapat memperkirakan secara pasti. Mungkin saja mata dadu yang muncul itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Selanjutnya, siapa yang pernah bermain kartu remi? Atau mungkin anak-anak Ibu semua pernah melihat kartu remi ya. Nah, dalam permainan kartu remi, kita juga tidak bisa menentukan secara pasti kartu apa yang akan muncul. Bisa saja kartu keriting, kartu kartu as, ataupun kartu yang akan muncul itu bisa saja kartu king ataupun yang lainnya. Atau mungkin dalam pelemparan uang koin. Nah, di sini Ibu memiliki uang koin. Nah, kita coba untuk melemparnya ya. Ibu akan mencoba untuk melemparnya.
Nah, dalam pelemparan ini, apakah kita sudah tahu pasti, secara pasti gambar atau angka yang akan muncul pada pelemparan uang koin ini? Mungkin saja yang muncul, eee, angka ataupun gambar dan ternyata terbuka ya, dan ternyata yang muncul itu gambar. Kita tidak bisa memprediksinya. Bisa saja, yang muncul tadi itu angka ataupun gambar. Nah, itu merupakan, contoh-contoh yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang peluang. Contoh-contohnya itu ya seperti tadi, eee, mata dadu, kartu remi, dan juga pelemparan uang koin. Eee, jadi secara tidak langsung, dalam kehidupan sehari-hari, eee, kita sering sekali menggunakan, materi peluang ini, tetapi kita tidak menyadarinya. Sekarang kita akan masuk kepada materi peluang. Terus, Kor, tapi sebelum itu kita wajib untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon dan tabel. Contohnya yaitu pelemparan 3 buah uang koin. Maka ruang sampel yang terdapat dari pelemparan 3 buah uang koin adalah angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Jumlah keseluruhan ruang sampelnya adalah 8. Selanjutnya, Kor. Dalam mencari ruang sampel, kita dapat menggunakan diagram pohon, di mana di dalam PPT telah ditampilkan diagram pohonnya. Pada cabang yang pertama terdapat angka-angka angka, dan cabang jalur yang kedua terdapat angka-angka gambar. Pada cabang yang ketiga terdapat angka gambar angka, dan cabang yang keempat terdapat angka gambar gambar. Dan untuk jalur cabang yang kelima terdapat gambar angka-angka, yang keenam terdapat gambar angka gambar, yang ketujuh terdapat gambar-gambar angka, dan yang terakhir terdapat gambar-gambar gambar. Setelah kita membuat diagram pohonnya, kita juga harus menuliskan dalam bentuk seperti yang di samping, yaitu S sama dengan angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, sampai dengan gambar-gambar gambar. Dengan cara selanjutnya kita dapat menggunakan tabel. Yang pertama itu di tabel yang pertama ada angka 1 atau 2, di mana angka 1 itu menunjukkan pelemparan untuk koin pertama, dan untuk angka yang kedua pelemparan untuk koin yang kedua. Di mana pelemparan koin yang pertama menghasilkan kemungkinan angka dan gambar. Maka kita tuliskan angka dan gambar, dan untuk pelemparan koin yang kedua kemungkinannya itu juga angka dan gambar. Sehingga untuk menghasilkannya kita dapat mengkalikan koin yang pertama dan yang kedua. Angka dikali angka menghasilkan angka-angka, angka dikali gambar menghasilkan angka gambar, gambar dikali angka menghasilkan gambar dan angka, gambar dikali gambar menghasilkan gambar dan gambar. Dan untuk tabel yang kedua, terdapat angka 1 dan 2 dan 3, di mana angka 1 dan 2 merupakan hasil perkalian dari tabel yang pertama, dan untuk
Yang ketiga itu kemungkinan yang terdapat pada pelemparan koin yang ketiga, yaitu angka dan gambar. Caranya sama seperti tabel yang pertama, kita kalikan saja. Yang pertama, angka dikali angka-angka menghasilkan angka-angka-angka, angka dikali angka gambar menghasilkan angka-angka gambar, angka dikali gambar angka menghasilkan angka gambar angka, angka dikali gambar-gambar menghasilkan angka gambar-gambar. Dan untuk yang selanjutnya juga seperti itu, kita kalikan gambar dikali angka-angka, menghasilkan gambar angka-angka sampai dengan menghasilkan gambar dikali gambar-gambar menghasilkan gambar-gambar-gambar. Setelah menggunakan cara tabel seperti ini, kita juga wajib menuliskan dalam bentuk S sama dengan angka-angka-angka-angka, angka-angka-angka gambar, angka gambar sampai dengan gambar-gambar-gambar. Dari penjelasan Ibu, apakah anak-anak Ibu semua dapat mengetahui cara mencari ruang sampel? Apakah anak-anak Ibu semua paham? Paham, Paham. Bu. Baiklah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang titik sampel. Di mana titik sampel adalah anggota-anggota yang terdapat dalam ruang sampel. Misal, ruang sampelnya seperti contoh yang tadi, yaitu S sama dengan angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Maka titik sampelnya yang terdapat dalam ruang sampel itu adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, sampai dengan gambar-gambar-gambar. Apakah anak Ibu dapat memahaminya? Paham, Bu. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya, kejadian, di mana kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misal ruang sampelnya itu seperti yang tadi, yaitu S sama dengan angka-angka-angka sampai gambar-gambar-gambar. Maka untuk soalnya yaitu yang diminta kejadian munculnya 3 buah angka dari ruang sampel itu adalah angka-angka-angka, di mana NA-nya sama dengan 1. Selanjutnya, Kor. Baiklah, karena kita telah membahas tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, maka selanjutnya kita akan membahas tentang peluang. Nah, peluang itu adalah besarnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dari suatu percobaan, di mana rumus peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. Dan untuk soal yang tadi, kita dapat mencari nilai peluangnya, di mana diketahui NA-nya sama dengan 1 dan NS-nya atau ruang sampelnya sama dengan 8. Maka PA sama dengan 1/8. Sehingga hasil yang didapatkan dari pelemparan 3 buah uang koin adalah 1/8. Untuk materi hari ini cukup sekian. Apakah anak-anak Ibu dapat memahaminya? Dan apakah anak Ibu ada yang ingin bertanya? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah, Bu. Dan untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu akan memberikan soal yang akan dikerjakan di rumah, yaitu pada halaman 219, 291, nomor 1 sampai 4. Dikirim melalui grup WA grup kita ya. Sampai tenggat pengerjaannya besok malam. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat memahami serta dapat memecahkan masalah tentang materi peluang. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang peluang empirik. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.